Nggih. Ada yang guru, ini apa ngarannya mikrofon gesang kena merekam. Iya, Ulun minta izin. Ada Bapak. Ya. Sedang itu, Pak. Sedang aja posisinya, Bos. Coba aja. Kira pasnya di mana? Ya. Ya. Lagi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Salah mendengar. Jadi ini nomor 4 halus. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabi Rasulillah jami'a udillah masal mawaridi wa li arwa abaina ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina jami'a ustadina wa ikhwanina wa awladina wa ashiratina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Syekhuna wa murabbi ruhina al-alimul allamah Jamaluddin Ibnul Fadil Syekh Muhammad Arsad Mufti Banjar Ghafarallahu ta'ala lahumma wa li jami'il muslimin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil ajim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di sini dengan niat yang sama, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan diberi Allah taala ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya, dan bagi orang-orang yang mengikutinya pada saat ini hingga masa yang akan datang. Pertama-tama aku atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Faisal sekeluarga mempercayai untuk membacakan sebuah kitab yang sangat berharga, yaitu Kerukunan Jamaluddin karangan Al-Alimul Allamah Jamaluddin Ibnul Fadil Syekh Muhammad Arsad Mufti Banjar. Mudah-mudahan Allah mengampuni bagi keduanya dan bagi kaum muslimin. Amin. Jadi bukan aku yang memberikan ilmu ini karangan ulama. Jadi kita belajar, sama-sama belajar dengan pengarang ini. Nah, kita membaca karangan Jamaluddin, anak daripada Datu Kelampayan.
Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini sama-sama kita mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Di tangahan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, kumulai dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah. Pada memberi rezeki akan hambanya yang Islam dan yang kafir di dalam dunia. Lagi yang amat mengasihani segala hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Jadi ujar pengarang Tuan Guru Syekh Jamaluddin, aku mulai mengarang kitab ini menyebut nama Allah. Karena Allah yang menciptakan segala alam dunia, alam akhirat, dan segala isinya. Nah, jadi puji itu tentu bagi Allah. Amun orang memuji kita, kita kembalikan alhamdulillah. Jadi kita kan memiliki puji itu. Ibaratnya itu di luar aja ya Allah, bagusnya ikam ya. Nama bagusan kita siapa? Allah. Menyamannya masakan ikam, lalu kita memuji alhamdulillah. Ataupun apapun yang kita mempunyai kelebihan kita yang diberikan Allah, kita jangan lupa kepada Allah. Karena sudah di dalam sehari semalaman itu berapa kali kita membaca alhamdulillah dalam suratul Fatihah. 17 kali kalau sembahyang, 17. Subuh 2 kali, Johor 4, Asar 4, Maghrib 3. Nah, selalu dimulai dengan setelah bismillah, alhamdulillah. Nah, itu mengingatkan kita bahwa puji itu tertentu bagi Allah. Kamu sudah ampun Allah Ta'ala kan dia lagi ampun kita ya Allah. Dia guru bahari, jangan dipuji orang gono hidung di sini ya Allah. Artinya jangan merasa kita kembalikan lakas-lakas. Wah bagusnya nyawa, alhamdulillah. Nama bagusan aku ini adalah Allah. Nah, supaya jangan kita ambil pangkat Tuhan, pangkat Allah Ta'ala itu. Karena puji itu wajar Allah Ta'ala itu mempunyai puji. Bahkan para ulama itu membagi puji itu, seingat kita itu ada 4 ya lah. Ada puji qadim, bagi qadim. Allah Ta'ala memuji jatnya sendiri. Yang seperti alhamdulillah. Ada puji qadim bagi hadas ya lah. Nabi dipuji oleh Tuhan. Wa innaka ala khuluqin ajib. Nah, memberi ahlak yang baik itu siapa? Tuhan juga. Nah, jadi sunnahnya kembali. Kita berpujian kembalikan kepada Allah. Jadi tidak sama sekali kita mempunyai puji itu. Ya, mau orang memuji kita jawab alhamdulillah. Jadi jangan kita takui. Makanya oleh pengarang ini aku mulai dengan nama Allah. Nah, artinya yang murah. Pemurahan Allah Ta'ala itu luar biasa. Kadang-kadang kita ingat nang diberi Tuhan sehat ya Allah, asa kita aja sehat. Kita kan minta ada kita berdoa. Ya Allah sehatkan aku sebenarnya hari. Tetap diberi Allah Ta'ala kita sehat. Nyaman kala, bernapas nyaman, berhindak nyaman. Itu kemurahan Allah Ta'ala. Kadang kita pinta diberi. Aman kita sama makhluk ya Allah. Anak orang kuitan pemanya datang ke rumah kada bapak dan duit bah. Sada diberi itu ya Allah. Bapak bina parak nih bisa nih ada juga aja simpanan duit. Nah berarti ada memberikan bayangan ya lah hanya memberi Allah Ta'ala kita diberi Tuhan sehat, dijadikan Allah Ta'ala kita orang beriman adalah meminta kita itu luar biasa. Yang diberi Tuhan kita orang beriman, diberikan oleh Ta'ala kita jadi orang Islam. Nah ada juga didoakan Nabi ya Allah, didoakan Nabi paman Nabi dahan beriman. Puji Allah Ta'ala napa ikan kada bisa wae Muhammad teh memberi petunjuk kecuali aku. Nah, pada Nabi itu kalau berdoa itu kabul ya lah. Jadi nah hidayah itu petunjuk itu adalah daripada Allah. Dikehendaki tapi diperintah tapi dia dikehendaki. Ada kita ini kadang-kadang meminta ya lah lahir kita jadi orang Islam, orang yang beriman.
Luar biasa nikmat Allah yang berikan Allah pada kita. Ada nilainya. Karena orang namanya isi surga tuh orang beriman, orang Islam ialah ada orang lain daripada itu. Nah, itu kemurahan Allah Ta'ala yang kita pinta ialah memberi rezeki itu luas. Sehat rezeki juga, ilmu rezeki, anak rezeki, duit banyak rezeki juga. Nah, akan hamba yang Islam, orang yang Islam diberi dan yang kafir pun diberi juga. Banyak aja kalau sugih-sugih orang-orang ada Islam tah. Itu kemurahan Allah Ta'ala itu. Kemurahan Allah Ta'ala. Cuma dinikmatinya di dunia aja. Nah, diberi Tuhan apa kemurahan Allah Ta'ala bagi orang kafir tadi diberikan Allah Ta'ala hanya di atas dunia aja. Kalau hanya masuk dalam kubur diajabnya. Kan jelas ada Quran itu kan. Nalajina kafaru wa matu wa hum kufar. Orang yang kafir mati dalam kekafirannya. Ulaika alaihim la'natullah. Mereka itulah dapat laknat daripada Allah. Nah, jadi kasih sayang Allah Ta'ala itu menyeluruh. Dia pun kadang mengakui on Tuhan sama sekali ya lah. Bahkan modern ambrot memusuhi on Tuhan. Tetap aja diberi Tuhan ini jadi raja, ini sugih, ini kaya. Itu kemurahan Allah. Tapi itu Firaun, musuh-musuh Nabi Allah beri pangkat takutanan orang ini. Tapi itu di dalam dunia aja. Nah, kalau orang mukmin, Muslim itu dibalas oleh Tuhan, kenikmatan di dalam surga. Nah, itu kemurahan Allah Ta'ala tadi dibalas di dalam surga orang yang beriman. Kalau orang kafirnya menikmati di atas dunia aja, masuk dalam kubur langsung dia dapat ajab. Nah, itu bedanya. Nah, Rahman Rahim Allah tadi. Dagingnya amat mengasihani segala hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Nah, jadi orang-orang yang mukmin kita puasa nih. Puasaan kada bulan Ramadan kita melaksanakan perintah Allah. Kan perintah Allah kalau puasa itu dipanggil kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa tadi kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu para ulama mengartikan melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Sunyaannya perintah Allah Ta'ala upahnya itu benar benar. Kita melaksanakan perintah Allah itu diberi Allah Ta'ala balasan. Dia pun kita akan meminta. Makanya ada para ulama-ulama itu atau orang yang soleh itu ini beribadat ini bukan takutan kepada neraka atau ini kewajiban melaksanakan perintah Allah. Itu jangan digawinya kita ini wajari Allah tingkat awam. Bila ada upahnya udah kan gawi. Iyalah. Pokoknya naikinnya udah aja. Kalau kan berapa aja saya pun minyak banggar dulu dia kalah. Nah, cuma Nabi memadahkan juga barang siapa mengucap salawatan aku 10 kali. Kita kadang meminta tetap sudah diberi oleh Tuhan. Nah, jadi makamnya lain kita lah, makam kita masih meminta aja lagi. Ada salah juga itu karena Tuhan tuh kaya. Nah, jadi balasan orang-orang yang mukmin dibalas oleh kemurahan Allah Ta'ala itu selain di dunia sampai kepada akhirat itu dibalas orang mukmin tadi adalah dengan surga. Nah, itu balas saja. Segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Jadi ngaran yang puji-pujian itu kan ada ampun kita tuh orang memuji kita kebolehkan. Puji itu kembali kepada Allah. Tuhan yang menciptakan alam dunia, alam akhirat ini. Kita yakini di dalam hati kita tidak ada yang menciptakan alam dunia itu kecuali Allah, segala isinya. Dan rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad. Jadi kalau salawat Tuhan itu rahmat. Ada kala ayatnya di dalam Quran, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau itu apa? Salawat Allah itu rahmat Allah. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Tuhan rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi selalu Allah Ta'ala memberi rahmat atas Nabi. Ibaratnya kan ada makhluk ini ada tetap diberi Allah Ta'ala Nabi Muhammad itu. Dan berdampingan malaikat. Wa malaikat tahu. Setiap Jumat kan kita dengar Allah dibaca itu oleh Hatib. Nallahu malaikatahu yusallu. Ibaratnya malaikat tuh kada umpat dia salawat.
Nah, tapi kita dipanggil oleh Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang meripat kepada Allah. Orang beriman itu orang yang meripat kepada Allah, mengenal Allah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Nah, jadi kadang-kadang salawat itu akan dibuat kala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya kita buat sahabat Nabi, kita mengikut Nabi kita buat juga wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang mengikuti Rasulullah, ajaran Rasulullah, biarpun ada sejaman ya Allah mengikuti, termasuk dia pada golongan sahabat Nabi. Biar sejaman Nabi kada mengikuti, kada jadi sahabat Nabi, mau Abu Jahal, Abu Lahab, kada beriman ya Allah. Nah, kita beriman ini kan murid Rasulullah yang pertama itu sahabat. Makanya ajaran kita ini kita mengikuti guru ada guru sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah. Ajaran kita itu sanadnya kayak itu, bila ada sampai Rasulullah, sanadnya kada termasuk ahli sunnah wal jamaah kita ya Allah. Nah, sampai kepada sahabat Nabi dan kepada Rasulullah. Jauh orang bahari itu pesanat ya Allah, sampai sambung. Nah, mengguru tuh ada gurunya. Dia guru subuh siapa? Setan dia gurunya ya Allah. Guru ada gurunya. Nuka kita di pasar ya Allah baca seorang ajarkan. Ada gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, itu silsilahnya tuh kita baca lah dalam menakib guru subuh itu. Sunyaannya Ahmad Yasin itu ada sanatnya. Burdah ada sanatnya sampai pengarangnya. Pokoknya dalail sampai sanatnya. Ini nah sampai juga kalau sanatnya kita, nah pengarangnya nih. Ini langsung pengarangnya kita. Yang belajar di sini, ada belajar ulun bacakan aja ya Allah. Jauh ulun mengarang, kan berguru ulun. Ya Allah, jadi sama-sama berguru ya Allah. Kada mengguri, kada ya Allah, sama-sama kita membaca, kita berguru awan. Syekh Jamaluddin tadi. Nah, ini makam Sidin ini setahu ulun di Kelampayan. Ini anak Datuk Kelampayan. Jamaluddin itu Hasanuddin itu ya pedatuan berdasar dia tuh Jamaluddin Hasanuddin. Kalau Jamaluddin ini yang turunannya yang di Kubah di mana kita Abdul Samad di mana Bukumpai apa. Nah, itu di situ tabuhan Datuk buat. Jadi kalau salah nih Datuk buat Mama si Datuk Kelampayan itu bini itu buat ada kala berapa ekor anak itu. Masih Jamaluddin guru sumpah tuh Hasanuddin. Dia udah sanak aja nih. Cuman dia baju datnya nih. Menurut kisah bilanya anak Datuk Kelampayan itu laki-laki senyantai malim-malim. Dilakian. Nangka dilakian gen bebinian ya lah. Di alim. Menurut kelas 35 tahun itu kita baca sih dia kada pernah ada melihat Datuk Qadar. 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Nah, melihat terus. Kita ini kada sebedat kala. Tapi bila beramal 10 akhir daripada Ramadan sembahyang malam bangun, insyaallah biar kada melihat yut. Pasti tamu juga. Kan kita unting tuh apa amal itu kan sama 1000 khairun min alfi sahrin, lebih baik pada 1000 bulan. Ada ulama itu mengatakan kan kurang lebih 83 tahun lah lebih seotomatis kita beribadah di dalam itu. Nah, dihitung ibadah kuatnya beribadah tadi pahalanya tadi. Khairun min alfi sahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya itu ada di dalam bulan Ramadan saja. Cuma para ulama ada yang mengatakan malam ganjil. Harus saja Allah Ta'ala menurunkan malam ganap. Harus kala fa'alul lima yurid, memperbuat apa yang dikehendaki oleh Allah. Cuma kebanyakan yang ditamui itulah malam ganjil. Nah, malam-malam ganjil. Berjaga pian sebelum malam itu sudah akhir 20, 21, 23 sampai itu. Insyaallah tetamu dia kada melihat satu kadarnya. Cari ibadahnya didapat ya Allah. Saya orang empat sembahyang anu aja enggak ganjil lagi lah. Sia ganap ketinggalan kita. Amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu dia sidin nyala dengan tuan guru Jamaluddin tadi. Maka ketahui olehmu hai talib. Talib ini orang yang belajar. Kita nih. Talibul ilmi ya lah. Hai talib. Jadi orang bahasa itu ngarang kitab itu campur bahasa Arab ya lah. Hai talib, hai orang yang menuntut ilmu. Bahwa sungguhnya fardu atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang akil balik. Nah, jadi
apa laki-laki dan perempuan yang akil balik. Dalam ilmu fikih itu kan mukallaf, balik berakal itu mukallaf. Nah, cuman di sini balik berakal. Ibaratnya yang ada balik kan belajar Bapak juga. Belajar dahulu ibarat puasa belum sampai waktunya dilatih dulu ya Allah. Nah, laki-laki nah wajib kan boleh kada melaksanakan beberapa alam kan dosa ya lah. Jadi talib itu orang yang nuntut ilmu dari kita nih ya Allah. Bahwasanya sungguhnya fardu atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang akil balik. Nah, sudah dibebani menuntut ilmu tua wajib. Mengetahui akan makna dua kalimat syahadah. Kita hafal aja sudah ya Allah. Nah, bagi syahadat tu, nasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengetahui segala rukun Islam. Rukun Islam kan masih kita ingatkan 5 ya Allah. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat berzakat, kelima naik haji. Nah, rukun Islam tu kada sunyian kita gawe. Amun kada nana di Jakate, aduh wajib zakat. Hendak naik haji kada berduit ya Allah. Nang kawa 3 syahadat, sembahyang, puasa. Di dalam sembahyang kita baca tet awat masih ada kan syahadu alla ilaha illallah. Baca terus kala tet awat air. Sudah 2 rukun. Nah, bulan Ramadan puasa sebulanan nih nah kita puasaan dalam setahun sebulan wajib. Nah, wajib tadi atas orang balik berakal lah. Nah, dan rukun iman. Nah, rukun iman kan ya lagi di madrasah kan sekolah madrasah jadi dulu suruh hafal di muka memulai segala rukun iman itu 6 perkara. Pertama percaya kepada Allah, kedua malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadar baik, qadar jahat datang daripada Allah. Bila kenapa diri akan guru bahari sampai diingat itu. Wah ini kan dari lagi memang di madrasah itu diajarkan rukun iman, rukun Islam, rukun iman nih. Nah, itu penting banget ya Allah. Nah, di sini karena ada di sini. Karena kitabnya kan kitab bahari. Dan rukun iman dan menyungguhkan. Artinya bujur lah kita dengan hati. Kita mengata dengan lidah, memujurakan dengan hati. Akan segala etikat. Etikat itu keyakinan. Keyakinan kita. Di dalamnya. Daripada mengenal Allah Ta'ala. Dan mengenal segala pesuruhnya. Pesuruh itu Rasulullah. Rasulullah. Supaya menjadi Islam sebenar-benarnya. Jadi kita menjadi sebagai orang Islam yang sebenar-benarnya. Apa ya Allah? Tadi kita mengetahui kan rukun Islam itu kan 5 ya Allah. Pertama mengucap 2 kalimat syahadah. Orang hendak masuk Islam aja dibimbing dulu. Harus mengucap 2 kalimat syahadah itu. Kalau yang ada mengucap 2 kalimat syahadah, ada kawai itu dikatakan Islam. Syaratnya pertama ya Allah. Kan ada di bawah itu sahadahnya itu oleh Departemen Agama kalau supaya membuktikan bahwa sudah masuk Islam. Nah, kan dibimbing oleh tuan guru kada rajin tok ashadu aja. Di mana-mana. Wah, ini banyak kalau kita lihat orang-orang luar lah nama apa membenarkan kebenaran Islam itu. Nah, menyungguhkan dengan hati akan segala tekad di dalamnya daripada mengenal Allah Ta'ala. Nah, mengenal Allah Ta'ala ini kita mengenal sifat-sifat Allah. Para ulama menyimpulkan itu nang wajib 20, mustahil harus 1. Kan ilmu tauhid gitu kalau. Dan mengenal segala pesuruhnya. Nah, para rasul. Kan ada wajib kita mengenal rasul kan 25, pada Nabi itu banyak ya lah. 25 nang mulai Adam, Idris, Nuh. Dan sifat-sifat rasul ya lah. Nasidik, amanah, tabligh, petanah. Supaya menjadi Islam sebenar-benarnya daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bujur-bujur kita nih, keislaman kita nih, artinya sebenar-benarnya mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Dan masuk surga dan lepas daripada kekal di dalam api neraka. Jadi ada umat Nabi Muhammad itu masuk surganya bigiri hisab. Ada itu. Mungkin para nabi-nabi Rasul-Rasul itu. Ada yang transit dulu ke neraka, tapi dibangkit juga. Ada juga itu. Ada juga menurut kisah itu kan ada bisa amal lalu. Cuman ada bersahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap aja dimasukkan surga. Syaratnya 1, jangan mensyarikatkan Allah. Ada kala di dalam surat Al-Kahf itu,
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhan, aman berjumpa dengan Tuhan, itu ke surga ya Allah. Nah, falyamal, maka hendaklah beramal amalan shalihan, amalan yang baik-baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah mensyirikkan Allah. Selama orang itu mengesahkan Allah, mengakui Tuhan tunggal, Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, itu masuk surga aja. Sesuai jakalanya Nabi, kullu ummati dahrul jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga, mereka yang enggan. Siapa yang enggan? Itu yang akan beriman. Yang enggan, pemaya abai Rasul, orang akan mengikuti aku ya Nabi. Nah, mana nak masuk surga bighairi hisab, dosa terhadap Allah Ta'ala kadada, dosa terhadap makhluk kadada, pasti sudah masuk ke dalam surga bighairi hisab. Ini anak masuk surga ya Allah, musuh banyak, utang banyak. Ya Allah, utang, makanya belinya orang mati itu beriku ya, kalau udah utang piutang ya Allah harus dilunas. Mestinya kalau Rasulullah kada mau nyembahkan dulu, kalau mati itu ada utang harus beri dulu. Namun kayak itulah sulit banget karena kita tahu menguburkan orang. Mesti setiap kita mesti ada aja kesalahan, mengangkat tanah orang kah ya Allah, berganti alih batas tanah, nama Allah mencabut, nasi ngajak menang sekilan aja mengangkat tanah orang 7 lapis bumi, kau lah kita membawakan jana. Jadi supaya jadi jakolah pendapat aku aja lah, kita misalnya kan hidup ini mesti ada orang senang kawan kita, ada orang terus senang. Nabi aja, Nabi itu sudah orang yang sudah kada berdosa lalu ya sudah dimusuhi orang ya Allah. Kan ada pada Tuhan kalau di Quran, walikul nabiyyin adun. Setiap nabi itu ada musuhnya, apalagi kita awam ini. Tapi cara apa kita melapasakan? Saya ada orang musuh kita, kita tahu salah apa. Mengagur, ada merawat. Jadi ini ilmu gurus kumpul, jadi pakailah. Kita maafkan kami Presiden. Ini salah. Ya kita Tuhan aja, Allah aku salah. Aku maafkan aja kesalahannya itu anakku. Kan lagi kita berdosa. Kamu ini musuh, kita musuhi juga, sama berdosa. On pajah nur kita Presiden. Kita nih orang musuh, kita musuhi juga, pajah nur kita nih. Amun orang musuh kita kada tetap menyala. Nah, setiap sesuatu tuh ada nur Nabi. Jadi jangan sampai pajah nur tadi. Cahaya tadi di dalam awak kita nih. Nah, itu cahaya nur ya Allah. Kan awal-awal ciptakan itu nur Nabi kalau awal-awal kejadian alam nur Nabi itu. Dari Nabi itu jadi semuanya. Nah, kalau mula-mula dijadikan sehingga daripada manusia kan Adam ya Allah. Adam dari tanah, air, api, angin, bumi, tanah ya Allah. Dari nur juga kada langsung Nabi Adam itu hidup. Itulah lembaga dulu. Ya patungan. Lalu diletakkan nurun ala nur. Ada kali di Quran tuh. Nurun ala nur. Cahaya atas cahaya. Hanya bergerak. Lalu bergerak Nabi Adam lalu wahyin. Lalu tetangga Nabi Adam berpandar. Alhamdulillah. Lalu malaikat mendengar. Yarhamkallah. Yahdikumullah. Nah itu harus bersaut-sautan itu. Jadi tetangga Nabi Adam berpandar aja memuji Tuhan ya Allah. Nah, bermula segala rukun Islam itu lima perkara lah. Pertama mengucap dengan lidah dan menyungguhkan dengan hati. Kalau dapat definisi di lain kan lah masalah iman itu kan al-iman huwa tasdiqu bima jaa bi Rasulullah min Allah, tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman adalah membenarkan, membujurakan, kita kata dengan lidah, kita mengakui Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita katakanlah, kita benarkan di hati ini. Nah, di hati ini artinya ku ketahui dengan hatiku dan ku tasdikkan dengan tasdik yang putus. Mengata dengan lidah, membenarkan dengan hati. Semuanya apa yang disampaikan Rasulullah itu datang daripada Allah. Kita kata dengan lidah, kita bunjurkan dengan hati, kita kerjakan dengan anggota. Nah, jadi 3 syaratnya itu. Mengata, membenarkan, melakukan. Pada contoh semacam puasa. Puasanya kan perintah Allah disampaikan oleh Nabi. Bukan kita aja puasa, Nabi pun puasa. Kita kata benar apa yang dikatakan Rasulullah itu, puasa itu.
Nah, kita benarkan di hati, kita kata dengan lidah, dan kita kerjakan. Yang kita bersahur, yalah, malam, menahan depan makan minum. Itu sempurna jadinya. Kalau mengata aja, membenarkan, kadang melakukan, masih kurang lagi. Iman tadi. Iman itu kada perlu kita melihat. Pada kita percaya Allah. Kita percaya Allah itu ada. Dalilnya ada alam dunia ini. Pasti ada yang mencipta. Nah, mencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadatlah dengan hati. Asyhadu an la ilaha illallah, artinya ku ketahui dengan hatiku dan ku tasdikan, ku bujurkan dengan sebenar-benarnya yang putus bahwa sungguhnya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya pada wujud hanya Allah. Artinya ada dalam Tuhan-Tuhan lain Tuhan aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zat yang wajib adanya. Apa buktinya Allah Ta'ala itu adanya alam? Kebanyakan para ulama mendalilkan itu. Bukti Allah Ta'ala ada itu adanya alam. Nah, ada alam ini kan, bahwa alam itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada pencipta. Nah, mencipta dengan dicipta sudah barang tentu berbeda. Ada sama. Ya, bulah wadai. Betuangan wadai bingka wadah. Pola ulahan kita tersamaan kita. Mukhalafah lah. Mukhalafatuhu ta'ala lil bersalahan Allah Ta'ala di segala yang dijadikan baharu itu dan dicipta Tuhan namanya. Wajib adanya lagi menjadikan sekalian alam dan kita yakinkan di hati kita bahwa alam semesta ini, alam dunia, alam akhirat segala isinya itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang lain mencipta kecuali Allah. Artinya dimantapkan di hati kita tadi dengan lidah dan menyungguhkan dengan hati. Artinya hati kita jaya buat orang batajak tihang tuh ada tercabut lagi. Menjadikan alam dunia segala isinya Allah Ta'ala. Biar umpamanya ada hendak Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu diajak sisa kala disuruh berbulik ahadun ahad, ahadun ahad. Tuhan hanya satu, Tuhan hanya satu. Dia batik. Ada lapas lagi maksudnya itu berpingkut bujur-bujur ya Allah. Di ibarat orang hanyut di lautan. Nah, Pak ada nang kalau dipingkuti situ. Nang pelampung ya lah. Jangan belapas sih udah pelampung itu. Bila belas tinggalam. Jadi ada dengan hati dengan sungguh-sungguh tadi. Keyakinan kita bahwa tidak ada yang menjadikan alam dunia, alam akhirat segala isinya kecuali Allah. Itu dimantapkan. Wasadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, ku ketahui dengan hatiku dan ku tasdikkan dengan tasdik. Tasdik itu masih bahasa Arab lah. Ku benarkan yang putus. Artinya kan yakin 1000% lah bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sebenar-benarnya hamba Allah. Nah, kenapa jadi Nabi Muhammad itu disebut hamba Allah? Kan ada ayat ayat Mi'raj. Nang disebut Tuhan hamba Allah itu orang-orang mulia. Ada hadis ya ibadi ya Allah. Nah, biar Tuhan tuh nyebut hamba tuh sudah bujur-bujur tuh hamba. Artinya orang yang paling taat on Tuhan tuh hamba Allah. Pada ayat Mi'raj kita baca lah subhanalladzi asra bi abdihi ai bi Muhammadin. Itu tafsirnya lah. Maksudnya Allah dengan apa dalam menjalankan hambanya. Masa hamba di sini Nabi kita. Kalau Tuhan itu sudah menyebut hamba itu semulia-mulia sebutan itu. Di Ustadz Karim di Makkah itu aku atau belajar situ. Jadi kalau Tuhan itu menyebut hamba itu sudah adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Mungkin para nabi-nabi, rasul-rasul. Mungkin tanya sudah. Kaulah kalian disebut hamba. Kadang-kadang kita sembahyang terlambat. Ya melanda goreng apa. Nah, orang-orang hamba ini akan lagi akan tinggalan waktu tuh. Dia sampai waktu tuh. Biar pekerjaan apapun ditinggalkannya. Subuh, johor, asar, maghrib, isya. Nah, jadi luar biasa. Nabi diperintahkan sembahyang apa? 50 terima aja. Ada Nabi yang protes ya lah. Karena Nabi Musa, menyuruh minta keringanan. Adalah Nabi nalak, kebanyakan ya Allah. Ya. Kita disuruh kita gawi ini, sebutin aja belum tuntung lagi. Jaya lah. Biasanya ngomer kalau. Nabi kadada, karena hamba itu kadada nolak. Apa yang diperintahkan Tuhan itu digawi? Hamba Allah Ta'ala dan pesuruhnya kepada sekalian jin dan manusia. Nah, jadi Nabi itu diutus bukan hanya untuk manusia aja. Karena jin pun
disampaikan. Berarti Nabi itu melihat jin. Ada kala surah jin di Quran itu. Nah, waktu Napa datang di Taif, Nabi pernah lah ke Makkah, ada hendak di makam Siti Khadijah. Sudah ada masjid jin. Nah, memang jin itu menemui Nabi di situ ketika Nabi membaca ayat Quran, ya lah, beriman, mengakui Nabi beriman. Sampai ini ada di pinggir jalan aja masjidnya itu. Sebelum kita masuk ke makam Siti Khadijah itu, masjid jin itu masih ada, itu ada di hilang. Ada jinnya lagi, kadang melihat sembahyang situ, kadang melihat ya. Iyalah, kan dari Allah harus pada nur lagi lah anunya, cahayanya. Nah, kan kalau kerjaan minar ya lah, cerapa mendekat aja kita ada melihat, pokoknya ada bayang-bayang mode kilat ya lah, cerapa ini bisa nyuruh manusia apa. Nah, biar inilah kita pengajian itu datang malaikat. Adalah hadis Nabi itu menaungi. Nah, sampai sini kah? Aku kan tahu kok baca terus. Ada sama pian aja. Ayalah. Cukup pian aja. Ya, supaya kamu karena kada kau mengatakan ya lah. Sampai sambungnya lagi lah. Nah, kalau ikam mahuran pulang. Jadi Pak sahadah tadi ya lah, yang diutamakan tadi ya lah, mengakui Tuhan, mengakui Nabi dengan yakin, seyakin-yakinnya ya lah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Makanya ada orang berzikir itu namanya menyebut la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. La maujuda, la maqsuda. Itu banyak dianukan itu apa dijebarakan itu banyak. Tidak ada yang memberi zikir melainkan Allah. Kalau sudah jadi darah daging itu ikan apapun nah kita dengar kita lihat itu kan kita ada takutan lagi hanya kepada Allah aja. Orang bahari itu kan benteng kali itu. Nah, la ilaha illallah itu apa miftahul jannah, anak kunci surga. Bilanya ada orang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul, ya kada kawan buka surga itu. Miftahul jannah. Nah, adakah ikan bisi apa amalan nama de apa aja orang wahai tarikah samania adalah ikam sampai dibari guru dari imdat tuh bang. Ada mana jikir sepagi nah la ilaha illallah ada banyak kawa ikam ada kawa pagi johor apa bila aja tentang ada terbaca itu luar biasa aja guru sumpah tuh kita mengamalkan itu tarikah samania itu la ilaha illallah 166 kali Allah 66 hu itu kan nama Tuhan juga. Kalau kita bencalak presiden, kita hari kiamat kita bicara, kadang lagi kita dikubur sudah ada di dalam surga. Itu keterangan presiden dulu pernah aku dengar itu. Nah makanya itu supaya kita hemah kita kuat. Kadang kalau ikan bila sambil apakah waktu kawal antara 5 waktu tadi subuh kada kawal johor bila sehari itu sesamania tarikah samania. Nah itu. Saya anda aja bacanya tuh. Ya umpamanya Mbah Boirit tuh sembahyang. Di motor sambil kok aja ya Allah. Dah menggunakan waktu. Nah. Jadi ada juga tarikah sebenarnya ya Allah. Zikir itu. Manfaatnya tuh luar biasa. Nah. Jadi apa? Dengan sebenar-benarnya hamba Allah dan pesuruhnya kepada sekalian jin dan manusia. Jadi bukan Nabi itu menyampaikan hanya kepada manusia aja, sekalian. Nah, sekalian itu manusia dan jin maksudnya. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu subuh, johor, asar, maghrib, isya, yalah sembahyang. Terus satu mata kita sembahyang. Bah, aku pesan tuh kanak-kanak, ikan bagawi di manakah? Sudah sampai sembahyang tuh, sudah waktunya jauh sembahyang. Tapi kan 10 menit untung sembahyang. Nah, jangan tinggalkan. Karena sembahyang ini itu awal-awal amal dihitung oleh Tuhan pada hari kiamat itu sembahyang. Itu ada hadisnya. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal amal yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah sembahyang. Bain wujidat tamma apabila dapati sembahyangnya sempurna artinya kada ketinggalan kubilat tahu wasairu amali. Diterima seluruh amalnya lain. Jadi lain itu mengikut aja. Bila sembahyang itu beres setiap hari amal lain tuh ya sadadanya aja tapi digawi juga artinya apa seluruh wan judat nakisan apabila dapati kurang rudat
wasairu amali, ditolak seluruh amal. Jadi sampai dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tihangnya agama. Aman aqamaha faqad madin, wa man tarakaha faqad hada madin. Barang siapa menegakkannya, sungguhnya menegakkan agama. Mendirikannya, barang siapa meninggalkan, beruntuh akan agama. Nah, kira-kira ini sampai ini judullah yang kita sambung lagi. Mudah-mudahan diberi Allah sehat, afiat, selamat. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah. Allahumma shrah sudurana bil Qur'an wa yassir umurana bil Qur'an wa ajim ujurana bil Qur'an, hassin akhlaqana bil Qur'an wa wasi' arzaqana bil Qur'an wa nawwir sudurana wa nawwir quburana bil Qur'an. Allahumma ij'al lana Qur'anan imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatai ya maulana ya rabbana wa afdalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina Muhammad khatimi jamil anbiya'i wal mursalin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.